Beberapa hari lalu, kisah pilu dirasakan oleh Pak Ambo, seorang YouTuber terkenal yang membuat konten kebersamaan dengan buaya peliharaannya. Pak Ambo harus menelan pahit kenyataan jika hewan peliharaan kesayangannya harus ditangkap petugas. Hal ini dikarenakan petugas mendapat laporan kejadian penerkaman warga di Desa Guntung, Kota Bontang. Namun, Pak Ambo dan tetangganya membantah jika buaya milik Ambo bukan pelakunya. Berikut tim stok fakta unik merangkum dalam 5 fakta kasus ini. Jangan lupa untuk dukung kami dengan subscribe, like, dan tekan lonceng untuk tidak ketinggalan berita viral dan unik lainnya. 1. Korban diterkam buaya mendadak. Korban penerkaman buaya diketahui bernama Fitri Ramadhani. Kejadian penerkaman buaya ini terjadi pada tanggal 8 Agustus tahun 2023 lalu. Menurut Fitri, ketika ia sedang menjemput suaminya yang sedang memperbaiki perahu dekat sungai, tiba-tiba Fitri diterkam buaya hingga jatuh ke dalam sungai, hingga sejauh 10 meter dari tepi sungai. Fitri yang berteriak meminta tolong kemudian membuat warga sekitar membantu, termasuk suaminya. Dengan nekatnya, suami Fitri melompat ke sungai dan sekuat tenaga membuka mulut buaya itu dengan kakinya. Warga di sekitar ikut membantu menyelamatkan Fitri dengan memukul kepala buaya dengan kayu. Akhirnya, Fitri dapat selamat dari terkaman buaya dengan luka parah. Fitri harus mengalami patah kaki dan sobek pada paha kanan, sedangkan suaminya mengalami luka cukup parah di kaki. Fitri dan suaminya dilarikan ke ICU, RSPKT. Setelah kejadian itu, banyak kabar simpang siur yang beredar, jika yang menerkam Fitri adalah buaya milik Pak Ambo bernama Rizka. Kabar ini kemudian disanggah oleh Pak Ambo dan tetangganya jika Rizka bukan pelakunya, melainkan buaya liar yang bernama buaya ompong. Buaya ompong memiliki ciri di mana giginya hanya sedikit dan badan lebih kecil dari Rizka. Dikutip dari kaltim.tribunnews.com, Pak Yahya, tetangga Pak Ambo sekaligus saksi dalam penyelamatan Fitri, menjelaskan jika buaya yang menerkam Fitri adalah ompong. Jika seandainya Rizka adalah pelakunya, seharusnya kaki Fitri sudah lepas. Pak Yahya menambahkan jika ada luka pada kepala ompong dan sempat terlihat buaya itu ada di dekat tempat kejadian perahu miliki suami Fitri. Dua. Rizka pamitan ke Pak Ambo lewat mimpi. Pak Ambo mengaku, jika Rizka sangat jinak dan tidak pernah melukai warga desa sekitar sungai. Selain itu, Pak Ambo dapat membuktikan jika Rizka memang sangat bersahabat, dengan sering membuat konten video kebersamaannya di channel YouTube-nya, bernama @fitriani_rizka. Pak Ambo sangat tahu bagaimana perilaku Rizka, karena ia sudah merawatnya lebih dari 26 tahun. Baginya, Rizka seperti anaknya sendiri. Jika memang Rizka adalah buaya yang menyerang tersebut, pastinya Pak Ambo sudah mengalami luka parah atau sudah meninggal dimakan Rizka. Pak Ambo sangat geram dengan korban dari penerkaman buaya tersebut, karena memfitnah Rizka sebagai pelakunya. Pak Ambo terus berusaha membujuk petugas BKASD atau Balai Konservasi Sumber Daya Alam untuk tidak menangkap Rizka. Pak Ambo mengaku, jika Rizka sangat jinak dan tidak pernah melukai warga desa sekitar sungai. Namun, petugas tetap bersikeras untuk menangkap Rizka. Pasalnya, hal ini dapat membahayakan nyawa warga sekitar yang berada di sekitar Sungai Guntung. Beredarnya isu korban penerkaman buaya membuat warga desa Guntung was-was. Melihat adanya potensi konflik antara Pak Ambo dan warga, Kepala Lurah Guntung, Denny Febrian melakukan musyawarah dengan masyarakat di desa dan sepakat untuk menangkap Rizka dan 2 buaya lainnya. Denny juga menambahkan jika ia akan mengembalikan Rizka ke Sungai Guntung jika ada kesepakatan dari warga setempat. Akhirnya Rizka dan buaya yang lain ditangkap pada tanggal 3 Oktober tahun 2023, pada waktu jam 4 dini hari. Pak Ambok dan keluarganya yang sedang tidur terlelap bermimpi,
jika Rizka datang untuk berpamitan pergi meninggalkan mereka. Begitu dekatnya keluarga Pak Ambo dan Rizka, hingga mereka bisa memiliki hubungan batin yang kuat. 3. Kondisi Rizka memprihatinkan. Setelah penangkapan Rizka, kini Rizka nampak murung tak bersemangat di penangkaran Tritip, Balikpapan. Tanggal 6 Oktober tahun 2023, Pak Ambo dan keluarganya datang ke penangkaran untuk menjenguk Rizka. Pak Ambo tak hentinya meratap dan menangis melihat Rizka yang dianggap seperti anaknya sendiri, sedang bersedih. Kemungkinan Rizka mengalami stres, karena tidak ada di habitatnya dan jauh dari Pak Ambo. Pak Ambo juga merasa kecewa dengan BKASD, yang tidak mengajaknya dalam mendampingi penangkapan Rizka. Pak Ambo mencoba mendekati Rizka dan memberikan daging ayam, tetapi Rizka tidak bergerak. Semenjak Rizka dipindahkan ke penangkaran, dia tidak mau menyentuh makanan yang disediakan petugas. Menurut manajer operasional penangkaran Tritip Balikpapan, Arif Anggoro, jika Rizka sedang proses adaptasi, dia harus membiasakan diri di tempat baru, sehingga wajar jika dia banyak diam untuk mengenal lingkungannya. Kondisi terkini, Rizka sudah mulai membaik, dengan mau memakan makanan sesekali dan menggerakkan badan. Setelah dalam penangkaran, Pak Ambo baru tahu jika Rizka selama ini adalah buaya jantan. Hal ini didapat dari hasil pemeriksaan petugas penangkaran yang memeriksa kondisi Rizka. Pak Ambo mengaku, jika dulu dia memberikan nama perempuan karena merasa buaya tersebut adalah perempuan. 4. Pak Ambo terancam tidak bisa nafkahi keluarga. Setelah penangkapan Rizka oleh BKASD, kini Pak Ambo tidak lagi bisa membuat konten bersama Rizka seperti biasanya. Hal ini juga akan berdampak pada pendapatan yang Pak Ambo peroleh, lantaran hasil yang didapat dari konten YouTube bersama Rizka tak lagi seperti biasanya. Dilihat dari pendapatan yang diperoleh channel milik Pak Ambo, per bulan Pak Ambo bisa mendapatkan pendapatan paling rendah kisaran $27.000 per bulan. Jika kita ubah ke jumlah rupiah maka akan menjadi 423 juta rupiah. Jumlah yang sangat fantastis. Sekarang, Pak Ambo harus berusaha untuk membuat konten tanpa bersama Rizka, dan berharap kontennya masih bisa menghibur para followersnya, seperti ketika Pak Ambo dan Rizka bersama. Jika saja perjalanan konten YouTube-nya tidak berjalan dengan baik, bukan tidak mungkin juga Pak Ambo harus kembali lagi menjadi seorang nelayan lagi, yang pendapatannya jauh dari hasil konten. Lima. Karma warga Desa Guntung. Setelah buaya Rizka ditangkap dan dibawa ke penangkaran Tritip, Balikpapan, secara misterius, di muara Sungai Guntung mendadak mengalami hal aneh. Hal ini diketahui dari keterangan Pak Ambo dan kru timnya, yang sedang pergi nelayan ke sungai. Pak Ambo sangat kaget, melihat banyaknya ikan yang sudah mengapung di permukaan sungai, mulai dari yang kecil hingga besar. Pak Ambo dan kru timnya merasa heran, apa yang menyebabkan ikan-ikan ini mati secara massal. Apakah ini ada hubungannya dengan kepergian buaya Rizka? Benarkah buaya Rizka adalah titisan penjaga Sungai Guntung selama ini? Menurut Pak Ambo, ini terjadi karena ia jarang pergi ke muara Sungai Guntung setelah kepergian buaya Rizka. Pak Ambo mengaku, jika selama ini ia pergi ke sungai selain menemui buaya Rizka, juga berpatroli untuk menjaga kondisi Sungai Guntung dari orang-orang yang berbuat jahat. Berikut adalah kemungkinan ikan di Sungai Guntung mati secara massal. 1. Cuaca panas ekstrim. Dikutip dari CNBC Indonesia, menurut BMKG, suhu yang tercatat pada hingga bulan November tahun 2023 di Indonesia adalah 35–38 derajat Celcius. Suhu ini terbilang lebih panas daripada suhu di tahun-tahun sebelumnya. Akibat suhu yang ekstrim ini, dapat menyebabkan sungai di Guntung memanas di siang hari,
sehingga ikan-ikan akan mengalami cepat stres dan berujung kematian. 2. Keracunan obat kimia. Tidak dipungkiri, ada beberapa obat kimia yang biasa digunakan oleh oknum nelayan. Obat yang sering digunakan adalah potas, yang mudah ditemui di toko-toko perkakas atau sembako. Akibatnya, sungai yang diracuni potas ini akan membunuh semua binatang yang ada di sungai, termasuk ikan dari ikan kecil hingga ikan dewasa. Selain obat kimia, juga bisa dari bahan kimia lain seperti limbah yang dibuang ke sungai. Belum diketahui apakah di dekat muara Sungai Guntung terdapat sebuah pabrik. Pak Ambo menghimbau kepada pemerintah untuk membantu menangani kasus misterius kematian ikan di Sungai Guntung. Jika hal ini dibiarkan saja, maka tidak menutup kemungkinan ekosistem Sungai Guntung akan terganggu, sehingga warga sekitar tidak bisa mencari nafkah dari hasil nelayan. Bisa saja, karena sumber makanan ikan sudah tidak ada, buaya-buaya di sana akan kelaparan, dan akan menyerang para nelayan yang berada di Sungai Guntung.